Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ali Muhammad. Jamaah subuh, keluarga besar Masjid Nurul Huda, keluarga besar Minhajut Thullab, rahimakumullah. Pagi ini alhamdulillah kita tahtimul Quran, dilanjut dengan ngaji. Kita mencoba untuk mengkaji apa itu negara. Kenapa penting kita bicara negara? Karena kita bisa sholat tenang seperti ini karena salah satunya fasilitas negara. Kalau negara mengizinkan, kita bisa sholat dengan tenang seperti sekarang ini. Tapi kalau tidak mengizinkan, maka tentu kita tidak bisa sholat secara tenang seperti ini. Jadi aktivitas kita ini tidak lepas dari pengaruh politik sebuah negara. Ada negara-negara tertentu di mana orang beribadah tidak diperbolehkan. Dikarenakan sesuatu dan lain hal yang diyakini oleh negara mengganggu stabilitas negara. Tapi ada negara yang kemudian memberikan ruang yang penuh dan nyaman kepada warganya untuk melakukan ibadah. Makanya kita harus melek. Negara ini pada prinsipnya ada dua kategori. Ada negara kekuasaan, ada negara kesejahteraan. Dalam Al-Quran kata negara itu disinggung dengan bahasa balad. Ya. Seperti dalam ayat 126 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminah. Kata baladan mengacu kepada sebuah negara. Seperti wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ini mengacu pada sebuah negara. Nah, kembali bentuk negara. Negara ini ada negara kekuasaan. Negara kekuasaan itu penguasanya memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur sebuah negara tanpa keterlibatan pihak lain. Maka negara semacam ini biasa disebut negara yang otoriter. Contohnya misal Korea Utara. Ya, turun-temurun tidak boleh ada orang lain masuk ke dalam sistem kekuasaan itu tanpa izin sang penguasa. Maka negara kekuasaan itu cenderung biasanya hukum itu di bawah pengaruh kekuasaan. Maka orang dikatakan benar atau salah bukan karena dia melakukan kesalahan atau karena dia mendukung kebenaran, tapi karena menurut negara dia dianggap salah, walaupun toh itu benar. Tidak ada ruang untuk membantah, tidak ada ruang untuk adu argumen. Pokok menurut negara itu salah, ya menjadi salah. Menurut negara itu benar, ya menjadi benar. Maka negara kekuasaan sering demikian, memaksakan kehendak. Orang tidak nyaman di dalamnya. Nah, ada negara namanya negara kesejahteraan. Nah, negara kesejahteraan itu negara yang memberikan ruang publik untuk bersama-sama membangun negara supaya seluruh warga negaranya itu sejahtera. Nah, bagaimana warga negara sejahtera? Tentu aset-aset negara digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ya. Untuk kemakmuran masyarakat. Nah, kita ambil contoh misalnya negara kesejahteraan itu Brunei Darussalam atau mungkin Qatar. Itu negara-negara yang disebut negara kesejahteraan. Kenapa? Rakyatnya sejahtera. Lahir procot itu sudah dijamin pendidikannya sampai selesai gratis. Dijamin kesehatannya selesai sampai gratis semuanya. Dijamin nafkah pekerjaannya, bahkan kalau nggak kerja pun diberi tunjangan pengangguran.
Nah, ini namanya negara yang berorientasi pada kesejahteraan. Negara kesejahteraan itu negara yang untuk mensejahterakan rakyatnya diambil dari pengelolaan aset negara, perusahaan-perusahaan negara. Misalkan ada tambang, ada sumber penghasilan pertanian, ada sumber penghasilan perkebunan. Itu seluruh kekayaan itu dikelola oleh negara lalu dikembalikan kepada rakyat. Rakyat betul-betul dimuliakan, rakyat betul-betul dijadikan raja. Sekolah gak bayar belas, malah dikai seragam, dikai uang sangu. Kemudian kesehatan gratis, ora perlu enek BPJS. BPJS itu kan urunan. Apa ada? Ya ada. Qatar atau Brunei Darussalam itu contohnya. Negara kesejahteraan tidak memungut pajak kecuali itu hanya pilihan terakhir. Ya. Jadi aset-aset negara itu digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Enggak ada pajak. Kalau kemudian ada pajak, pajak itu pilihan terakhir, paling akhir. Jadi kalau negara itu bisanya naikin pajak, itu bukan negara kesejahteraan. Itu negara yang memeras rakyatnya dengan cara yang halus. Sementara negara itu belum mengoptimalkan aset-aset negara. Apa itu tambang, pertanian, sumber daya kelautan, udara. Itu semua aset-aset yang bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Negara-negara yang semacam ini bukan negara kesejahteraan. Masih kategori negara kekuasaan. Ya, masih negara kekuasaan. Pajak itu pendapatan yang terjelek dari sebuah negara kesejahteraan. Jadi pajak itu pendapatan terburuk bagi negara yang berorientasi kesejahteraan. Karena apa? Karena pajak itu membebani. Rakyat sebagai raja itu tidak ada. Rakyat sebagai pemilik negara tidak ada. Rakyat diperas untuk bekerja lalu hasilnya diambil oleh negara. Nah ini bukan negara kesejahteraan. Kalau tuh ada pajak pilihan paling akhir. Di Qatar, di Brunei itu betul-betul mewujudkan ayat wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Mewujudkan sebuah negara yang aman dan makmur. Ya, baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati. Makanya kita sebagai warga negara harus bisa mendiskusikan konstruksi negara yang berorientasi kesejahteraan. Negara yang berorientasi kesejahteraan itu menempatkan rakyat sebagai pemilik sebuah negara. Jadi gak enek wong nganggur, gak enek wong merasa keberatan. Kalau negara itu bisanya mengungut pajak dinaikkan untuk mendapatkan pendapatan, itu bukan negara kesejahteraan, bukan. Jadi ingat ya, kalau sebuah negara untuk meningkatkan pendapatan berorientasi pada kenaikan pajak, itu bukan negara kesejahteraan, itu negara kekuasaan. Ya. Ini penting kita catat ya. Kalau untuk mendapatkan kenaikan pendapatan dari kenaikan pajak, itu bukan tipe negara kesejahteraan. Tapi itu tipe negara kekuasaan. Penguasa memaksakan kehendak untuk menaikkan pendapatan, rakyat diperas. Itu pun kadang rakyat belum mendapatkan kesejahteraan yang maksimal.
Jadi sebenarnya sebuah negara itu dibangun untuk apa? Apa untuk kekuasaan atau untuk kesejahteraan? Nah, sekarang ini kan lagi musim mau pemilih presiden gitu ya. Kita nggak ngerti, nggak perlu menyebut. Kalau ada satu pemimpin ya misalnya menawarkan kepada rakyat bahwa nanti kita sejahtera tapi dari kenaikan pajak, itu adalah pilihan yang kurang tepat. Maka yang tepat adalah Anda akan saya berikan kesejahteraan tanpa menaikkan pajak. Wah, itu baru hebat, ya. Baru hebat. Karena memang kita ini kaya, ya. Kita ini kaya. Kita ini baladan aminah warzuk Allahu minat samarat. Kita ini kaya. Satu contoh kalau kita mendengar istilah hilirisasi. Hilirisasi itu begini ya. Hulu, hilir. Hulu itu di sini. Di puncaknya sini. Jadi kalau misalnya sungai kita ini, sungai apa ini? Kali Baru, hulunya di mana? Di sini. Gumitir, Raung ini ya, kaki gunung Gumitir. Hilirnya di mana? Sana di Bangu. Untuk apa? Pertanian. Hilirisasi Sungai Kali Baru untuk mensuplai pengairan di Bangu sana. Nah, hilirisasi yang terbaik di negara tropis. Kita ini kan oleh Allah ditakdirkan sebagai negara tropis. Ditakdirkan. Negara tropis itu negara yang punya potensi perkebunan, pertanian yang baik. Maka pilihan hilirisasi yang terbaik itu adalah apa? Pertanian, perkebunan. Apa yang dimaksud hilirisasi pertanian, perkebunan? Misalkan begini. Kamu nanam padi, itu hulu. Hilirisasinya pakai nasi, pakai beras. Misalnya seperti itu. Itu hilirisasi. Maka produk-produk hilirisasi pertanian itu akan meningkatkan derajat rakyat. Ya. Sebisa mungkin kita maksimalkan. Kalau toh ada hilirisasi tambang, itu pilihan terakhir. Karena hilirisasi tambang akan mengurangi potensi pertanian, bahkan merusak lingkungan. Batu bara, semuanya itu merusak lingkungan. Nah kita pilih jangan yang merusak lingkungan. Apa? Hilirisasi pertanian. Apa? Kita ekspor bisa beras, ekspor kaleng untuk buah-buahan, ekspor kaleng apa untuk produk-produk pertanian, perkebunan, bisa untuk farmasi, bisa untuk industri, macam-macam. Nah, tapi nyatanya kita belum menjadi pemain hilirisasi pertanian perkebunan. Justru yang punya kompetensi untuk hilirisasi pertanian, negara-negara seperti Singapura, nggak duwe kebun, nggak duwe punya hilirisasi pertanian, produk-produk pertanian, produk-produk perkebunan, Vietnam, macam-macam. Nah ini. Jadi kamu sekolah gitu ya, kamu belajar yang sungguh-sungguh misalnya, kamu harus cerdas. Nanti kalau kamu jadi pemimpin, terus kemudian jadi pejabat, kamu harus bisa menentukan, ini mau saya bawa kemana negara ini. Apa negara kekuasaan, apa negara kesejahteraan. Kalau orientasinya negara kesejahteraan, itu pejabatnya luwe, rakyatnya wareg. Kalau toh kepengen wareg, nunggu rakyatnya wareg, baru kemudian pejabatnya ikut wareg. Itu namanya negara yang berorientasi kesejahteraan. Tapi kalau kemudian pejabatnya wareg dhisik rakyatnya keri, itu namanya negara kekuasaan. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Ya dah? Jadi kita ini harus cerdas. Karena Allah sudah menyatakan baladan aminah warzuk Allahu minats samarot. Negara itu dibangun sebagai sebuah tempat bersama, berkumpulnya bagi sebuah bangsa, di mana seluruh masyarakat di sana merasa aman dan sejahtera. Itu ayatnya Al-Quran begitu.
Lah kalau kemudian negara itu dikit-dikit pajak naik, dikit-dikit pajak naik. Itu bukan negara yang berorientasi kesejahteraan, tapi negara yang berorientasi pada kekuasaan. Lek kur naikkan pajak itu rasa sekolah dhuwur-dhuwur iso. Jadi kepala negara, jadi pejabat bisa. Ayo naik, bisa. Kita harus mencari sumber-sumber pendapatan yang tidak membebani rakyat. Kita harus mencari sumber-sumber pendapatan yang tidak membuat rakyat itu mengeluh. Dimuliakan. Dimuliakan. Bisa. Makanya pilih saya jadi presiden. Ya. Saya ini layak jadi presiden. Karena apa? Saya punya orientasi kesejahteraan. Punya orientasi kesejahteraan itu punya. Gawe sekolah gratis ya iso, nyekolahne bocah ya iso. Kita cari bagaimana ya sumber-sumber pendapatan yang tidak membebani rakyat itu sendiri. Ojo kok bolak-balik naik pajak. Itu cah cilik iso itu ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ayo, kita pinter, kita cerdas. Negara ini kita bawa kemana? Negara kekuasaan atau negara kesejahteraan? Tergantung kita. Kalau kamu mengikuti ayat Al-Quran, maka kalau kamu nanti jadi pejabat, kamu pasti orientasinya membawa negara ini sebagai negara kesejahteraan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.